Santapan Harian, Senin, 5 April 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami juga menaikkan syukur karena Engkau berkenan berfirman bagi kami saat ini. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 11-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sahabat Santapan Harian, trauma masa lalu atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan seringkali membuat seseorang sulit untuk percaya, sulit untuk menerima fakta baru, ataupun sulit percaya kepada orang lain. Dalam nas pembacaan hari ini, Maria terlihat sulit menerima fakta kebangkitan Yesus. Sementara Petrus dan Yohanes pulang dari kubur Yesus, Maria Magdalena memilih untuk tetap tinggal. Dalam pemikirannya, ia masih menyangka bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Kabut duka yang begitu menyelimutinya membuat ia tidak menyadari bahwa 2 malaikat telah berdiri di dekatnya, bahkan juga Yesus. Ia menyangka Yesus adalah pengurus taman. Maria terus mencecarnya dengan pertanyaan sampai namanya disebut pribadi yang agung. Posisi duduk 2 malaikat itu melambangkan tutup tabut perjanjian yang menunjukkan kemuliaan Allah ada di situ. Maria baru tersadar ketika Yesus memanggil namanya. Sang Gembala Agung memanggil domba-dombanya menurut namanya. Dan domba-domba itu mengenali suaranya.
Sama seperti Maria, seringkali kita sulit percaya akan janji Tuhan. Kita sibuk mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari kepanikan kita. Kita menjadi bimbang dan juga ragu. Namun Tuhan tetap setia. Kita hanya perlu peka untuk mendengarkan suaranya. Seperti mandat yang Yesus berikan kepada Maria untuk pergi dan katakan. Mandat yang sama berlaku bagi kita yang telah percaya. Pergilah kepada sanak saudara, teman, atau sahabat kita. Lalu katakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, telah bangkit dari kematian dan Ia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita berkomitmen untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada dunia. Tuhan mau memakai kita untuk memanggil nama-nama mereka yang telah dipilihnya untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Sebagaimana nama kita telah dipanggilnya dan menerima kemurahan anugerahnya itu. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan, kami tinggikan. Engkau yang bangkit dan menang, Yesus Kristus, Tuhan kami. Engkau berkorban bagi kami dan menyelamatkan jiwa kami. Agunglah karya-Mu. Maka jiwa kami bersorak dan bersemangat memberitakan kebangkitan-Mu kepada dunia. Hormat dan kemuliaan bagi Sang Raja, Yesus Kristus. Amin.